KF-21 Boramae yang lebih besar dari F-35A siluman TNI AU Indonesia yakini bukan sekedar alat perang. Indonesia dan Korea Selatan saat ini tengah mengerjakan proyek bersama pengembangan jet tempur KF-21 Boramae. KF-21 Boramae yang juga dikenal sebagai proyek KFX-IFX nantinya akan jadi pesawat tempur yang jadi tulang punggung bagi Angkatan Udara Korea Selatan dan Indonesia. Meski belum diproduksi massal, 6 prototipe KF-21 Boramae sudah terbang perdana dan tinggal menunggu penyempurnaan sebelum diproduksi dan dioperasikan Indonesia dan Korea Selatan. Namun, meski proyek KF-21 Boramae dijadwalkan masuk dapur produksi 2024 mendatang, namun Indonesia memiliki PR berupa tunggakan biaya proyek yang belum diselesaikan kepada Korea Selatan. Meski sudah menemui pejabat Indonesia, Korea Selatan Korsel, rupanya masih belum tahu kapan tunggakan biaya proyek KF-21 Boramae dibayar. Indonesia saat ini memiliki kontribusi yang belum dibayar sebesar 991,1 miliar won ke Korea Selatan, dan perhatian sedang diberikan pada apakah proyek KF-21 Boramae tersebut akan ditinjau sepenuhnya di masa depan. Saat menandatangani kontrak dengan Korea Selatan pada Januari tahun 2016, pihak Indonesia memutuskan untuk memproduksi 48 jet tempur KF-21 Boramae di dalam negeri setelah menerima prototipe dan berbagai data teknis sebagai pengganti pembayaran kontribusi proyek sebesar 20%. Namun, karena kondisi ekonomi yang memburuk, Indonesia hanya membayar 278,3 miliar won dari total kontribusi sebesar 1,2694 triliun won hingga bulan Februari, dengan sisa 991,1 miliar won yang belum dibayar. Oleh karena itu, sebagian pihak di Korea berpendapat bahwa kontrak bisnis KF-21 dengan Indonesia harus diakhiri. Korea Selatan akhirnya menggertak sambal Indonesia, agar mengumumkan pembayaran KF-21 Boramae. Direktur Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Eom Dong-hwan menyebutkan kemungkinan penghentian kerjasama dengan Indonesia untuk pengembangan pesawat tempur supersonik Korea KF-21 Boramae, nama Indonesia IFX. Dikutip zonajakarta.com dari artikel terbiatan Asia Time tanggal 16 Oktober tahun 2023, Direktur DAPA Eom Dong-hwan dalam audit Komisi Pertahanan Nasional yang diadakan di Majelis Nasional di Yeouido pada tanggal 16 dan menanggapi pendapat anggota Parlemen Partai Demokrat Ki Dong-min yang menyarankan langkah-langkah mendasar harus diambil sehubungan dengan tidak dibayarnya kontribusi proyek KF-21 oleh Indonesia. Direktur DAPA mengatakan, "Saya akan mengunjungi Indonesia awal bulan ini. Kami bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Presiden," ujarnya seperti dikutip zonajakarta.com dari Asia Time. Selanjutnya, Komisaris Eom mengatakan kepada pihak Indonesia, untuk menghentikan proyek KF-21 dengan baik, kontribusi harus dibayarkan. Jika kami tidak menyampaikan rencana yang kredibel dan layak secara praktis untuk periode 3 tahun dari tahun 2023 hingga 2025 pada akhir Oktober, dia menjelaskan bahwa dia menyampaikan posisinya bahwa kami tidak punya pilihan selain meninjau kembali keseluruhan bisnis dari awal, tulis Asia Time. Komisaris Eom juga mengatakan, "Saya secara tidak langsung menunjukkan bahwa pihak Indonesia berperilaku tidak konsisten," dan menambahkan, "Saya meminta agar mereka secara aktif menginvestasikan dana ke dalam kontrak antar negara," jelas Asia Time. Namun meski mengancam Indonesia untuk mengumumkan rencana pembayaran, Korea Selatan sendiri sebenarnya ketakutan jika NKRI bisa membalikkan keadaan. Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Han Ki-ho, Ketua Komite Pertahanan Nasional di Majelis Nasional, mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, adalah calon presiden yang kuat, dengan mengatakan, jika orang ini menjadi presiden, ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan secara keseluruhan, situasi sekitar, dan pikirkan tentang rencana B. Itu harus dilakukan, katanya, jelas Asia Time. Namun Korea Selatan nampaknya kembali gigit jari. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari Hanyung edisi tanggal 1 November tahun 2023,
Indonesia rupanya mencueki ultimatum yang diberikan Korea Selatan di proyek KF-2 Boramae. Menurut Administrasi Program Akuisisi Pertahanan pada tanggal 1, pemerintah Indonesia tidak memberitahukan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan tentang rencananya untuk membayar kontribusi Boramae KF-21, jelas Han Yung dalam artikelnya. Selama audit pemerintah bulan lalu, Direktur DAPA Eom Dong-hwan mengisyaratkan kemungkinan penghentian kerjasama dengan Indonesia, dengan mengatakan, jika pihak Indonesia tidak menyampaikan rencana untuk membayar iuran untuk periode 3 tahun dari tahun 2023 hingga 2025 pada tahun 2025 akhir Oktober, kami tidak punya pilihan selain memeriksa ulang keseluruhan proyek dari awal. Indonesia tidak menanggapi peringatan publik yang disampaikan oleh Ketua DAPA pada waktunya, jelas Han Yung dalam artikelnya.